Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman di sana beserta keluarga diberikan kesehatan, keselamatan, serta keberkahan pada setiap rezeki yang teman-teman dapatkan. Baik teman-teman semuanya, mohon maaf karena hampir satu tahun kita tidak mengupload video, tidak membagikan video pembelajaran tentang nahwu ini karena ada beberapa hal, sehingga baru kali ini kita bisa kembali berjumpa dan berkesempatan membagikan video tentang pelajaran nahwu khususnya untuk pemula, dan kita akan lanjutkan pelajaran kita ini ke kaidah yang baru, yaitu tentang al-mubtada'u wal khabaru. Ini teman-teman bisa lihat ya. Sekali lagi, bagi teman-teman yang memiliki bukunya bisa dilihat ya, di halaman 35 ada al-mubtada'u wal khabaru. Ya, ini adalah bab baru setelah kita selesai dengan al-maf'ulu bihi atau objek. Baik, kita akan langsung ya mencoba melihat dan membaca contoh-contoh dari al-mubtada wal khabar, dan setelahnya kita akan mengenal lebih dalam tentang pengertian apa sih mubtada dan apa sih itu khabar. Kita baca al-amsilah ya. Ini yang pertama, al-amsilah itu adalah contoh-contoh. Yang pertama adalah at-tufahatu hulwatun. Yang kedua as-suratu jamilatun. Yang ketiga al-jaryu mufidun. Yang keempat al-qitaru sari'un. Yang kelima an-nadhafatu wajibatun. Yang keenam al-ardu mustadiratun. Baik, ini ada 6 contoh yang disebutkan oleh penulis terkait dengan al-mubtada dan khabar. Kita akan lihat ke kaidahnya langsung ya teman-teman, biar semakin jelas apa itu al-mubtada wal khabar. Al-qawaid, kaidah, yaitu kaidah-kaidah yang berkaitan dengan al-mubtada dan khabar. Apa itu al-mubtada? Al-mubtada'u ismun marfu'un fi awalil jumlah. Mubtada adalah isim ya. Kita sudah pernah belajar tentang apa itu isim ya, apa itu fi'il dan apa itu huruf. Nanti teman-teman bisa lihat ke video-video sebelumnya ya kalau memang teman-teman lupa ya. Al-mubtada'u ismun ya marfu'un ya, dia marfu, tandanya adalah dhammah, salah satu tandanya ya. Jadi bukan harus seperti itu, artinya tidak harus dhammah, tapi di sini ya kita mengambil tanda asli ya. Jadi ada tanda asli, ada tanda cabang dari marfu, yaitu tanda aslinya adalah dhammah. Sedangkan yang kita pelajari adalah dhammah terlebih dahulu. Baik, ismun marfu'un ya fi awalil jumlah, yang terletak di awal jumlah. Baik, sekarang teman-teman bisa kembali ke halaman berikutnya, halaman sebelumnya maaf. Ya, di sini ya. Di sini dari 6 contoh ini ada isim-isim yang terletak di awal jumlah. Contoh at-tufahatu. Ya, at-tufahah adalah isim. Apa tandanya? Adalah bisa menerima alif lam ya. Salah satu ya tandanya bisa beralif lam, karena fiil ataupun kata kerja ya, ataupun kata kerja tidak menerima alif dan lam.
Sehingga at-tufahatu adalah isim marfu, tandanya dhammah ya, tandanya adalah dhammah. Ini kita beri lingkaran, tandanya dhammah dan terletak di awal jumlah ya, terletak di awal jumlah, tidak ada kata sebelumnya, maka at-tufahah dia sebagai isim ya, marfu tandanya dhammah, salah satunya di sini yang sedang kita bahas, dan terletak di awal jumlah, maka kita sebut at-tufahatu sebagai mubtada ya. Kemudian as-suratu juga sama ya, as-suratu dia adalah ismun ya, dia isim, tandanya adalah salah satunya dia bisa menerima alif dan lam. Kemudian marfu dengan dhammah, tandanya dia terletak di awal jumlah, maka kita sebut as-suratu sebagai mubtada. Begitu pula dengan al-jaryu, al-qitaru, an-nadhafatu, al-ardu ya, semuanya ini adalah ya yang terletak di depan kita sebut dengan al-mubtada, sehingga al-mubtada adalah ismun marfu'un ya fi awwalil jumlah, yang terletak di awal jumlah. Baik, kemudian al-khabaru ya, al-khabaru. Apa itu al-khabar? Karena mubtada tidak lengkap tanpa kehadiran al-khabar. Jadi ketika ada mubtada maka ada khabar. Baik, apa itu al-khabar? Al-khabar ismun marfu'un ya, dia sama pengertiannya dengan mubtada ya, di dua kalimat atau dua kata di depan, ismun sama-sama ismun, marfu sama-sama marfu, yukawwinu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan, yang bergabung bersama mubtada menjadi jumlah mufidah. Artinya apa? Artinya adalah ketika ada satu kata ya, ketika kita ingin membuat jumlah ismiyah, yaitu jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim dan rukunnya adalah mubtada dan khobar. Ketika ada mubtada tanpa ada khobar maka tidak disebut jumlah ya. Kalau ada khobar tidak ada mubtada maka tidak disebut jumlah. Kenapa? Karena mubtada dan khobar ini saling melengkapi ya, saling melengkapi, maka disebut di sini yukawwinu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan ya, yang bergabung bersama mubtada ya membentuk jumlah mufidah ya. Baik, mana yang khobar? Kalau kita lihat contoh-contoh sebelumnya, baik kita kembali ke contoh ke halaman sebelumnya. Baik, mana yang mubtada? Mana yang khobar? Maaf, kalau mubtada kita sudah sebutkan ini yang terletak di awal ya. Kalau khobar mana? Hulwatun ya, at-tufahatu hulwatun. Hulwatun adalah ya khobar untuk at-tufahah. Karena kalau misalkan kita tutup misal at-tufahatu saja seperti ini, at-tufahah, kita mengucapkan kepada teman kita at-tufahatu, apakah teman kita bisa memahami apa yang kita sebut, apa yang kita maksud dengan at-tufahah? Tentunya tidak bisa. Kenapa? Karena masih ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan, at-tufahah, apa yang dimaksud dengan tufahah? Apakah dia mahal? Apakah dia murah? Apakah dia banyak? Apakah dia manis? Dia pahit? Atau hal-hal yang lainnya? Sehingga teman yang kita ajak bicara atau teman yang kita kabari dengan kata tufaha itu tidak bisa memahaminya. Sehingga kita perlu khobar di sini ya, yang melengkapi keberadaan mubtada. Maka kita sebut at-tufahatu khulwatun. Ketika kita menyebut at-tufahatu khulwatun, maka teman yang mendengarkan kita, teman yang kita kabari tentang at-tufahah tidak lagi kebingungan, langsung paham, langsung bisa memahami, sehingga dia tidak memiliki tafsiran lain ya, tidak memiliki tafsiran lain ya. Misal kita menyebut at-tufahatu apel,
kemudian kita diam, otomatis teman kita akan bertanya, apa yang kamu maksud dengan apel? Ya. Maka ketika kita melengkapinya dengan at-tufahatu hulwah, apel itu manis, maka teman kita tidak lagi memiliki penafsiran-penafsiran lain, ya, kecuali yang kita sebutkan. Ya. Baik, kemudian yang kedua misalkan, as-suratu jamilatun, gambar itu indah atau bagus. Kalau misalkan kita tutup, ya, khobarnya kita tutup. Kita hanya mengatakan kepada teman kita, as-suratu, gambar itu. Otomatis teman kita masih ada pertanyaan. Apa yang kamu maksud dengan as-surah? Apa yang kamu maksud dengan as-surah? Dengan gambar itu. Sehingga dengan kita melengkapinya, hilanglah penafsiran-penafsiran yang lain. Ya, ketika kita menyebutkan jamilatun, as-suratu jamilatun, gambar itu indah. Ya, ketika kita tidak menyebutkan khobarnya, maka teman kita memiliki penafsiran. Mungkin gambar itu rusak, gambar itu tidak bagus, gambar itu terlalu banyak warnanya, gambar itu kurang warnanya, gambar itu terlalu gelap, gambar itu terlalu tidak enak dipandang dan sebagainya. Ya, sehingga perlu adanya khobar. Ya, dengan adanya khobar maka lengkaplah jumlah tersebut. Ya, lengkaplah jumlah tersebut. Ya, ini adalah penjelasan terkait dengan kaidah mubtada dan khobar. Baik, teman-teman sekalian, kita ya akan coba langsung ya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman ini ya, sebagai bentuk praktek ya, sehingga kami mengingatkan pula kepada teman-teman bahwa pelajaran nahwu ini adalah pelajaran bukan hanya teori tapi mempraktekkan dalam jumlah ya, dalam nas, dalam pertanyaan-pertanyaan ya, dalam kalimat-kalimat dalam bahasa Arab ya, seperti itu. Ya, sehingga biasanya ada yang belajar, dia ketika diberikan penjelasan tentang kaidah, dia belum paham, dan kemudian dia akan paham ketika ada prakteknya, ada contohnya dan penerapannya. Ya, maka perlu sekali ya, ketika kita belajar kaidah nahwu, ada contoh dan ada soal-soal untuk kita menerapkan kaidah tersebut, bukti bahwa kita sudah memahami. Baik ya teman-teman sekalian, kita mulai dari latihan pertama ya. Istakhrij kulla mubtada'in wa kulla khabarin minal jumalil atiyah. Istakhrij artinya keluarkan. Keluarkan setiap mubtada dan setiap khabar dari jumlah-jumlah di bawah ini. Baik, kita di sini ada 9 jumlah. Ada 9 nomor, masing-masing memiliki jumlah. Dan kita diminta untuk mengeluarkan ya, untuk menentukan mana mubtada dan mana yang khabar. Baik. Yang pertama, ad-dawa'u mamlu'atun. Ad-dawatu mamlu'atun. Mana yang mubtada dan mana yang khabar? Ya, mubtada adalah yang ismun marfu'un ya fi awalil jumlah. Ya, sebagaimana dalam kaidah. Ya, isim marfu yang terletak di awal jumlah, maka dia mubtada. Maka kita sebut ad-dawatu mubtada. Ya. Kemudian mamlu'atun adalah khobarnya, karena dia isim marfu ya, tandanya dhammah di sini. Ya, tandanya dhammah. Yukawwinu ma'al mubtada jumlatan mufidah, yang bergabung bersama mubtada menjadi jumlah mufidah. Ya. Kalau cuma ad-dawatu ya, tidak ada mamlu'atun misalkan atau khobar yang lain,
maka yang mendengarkan atau yang membaca memiliki penafsiran-penafsiran yang banyak, ya, kebingungan artinya. Ya, sehingga perlu ditentukan khobarnya apa. Baik. Yang kedua, al-mizahu mudirrun. Ya, al-mizah adalah mubtada karena dia isim marfu, tandanya dhammah di awal jumlah. Mudirrun adalah isim marfu, ya, yang melengkapi keberadaan mubtada sehingga keduanya menjadi jumlah mufidah. Kemudian yang ketiga, al-muallimu hadirun. Ya, al-muallim di sini sebagai mubtada, hadirun sebagai khabarnya. Yang keempat, al-hawa'u mutajaddid. Al-hawa'u di sini mubtada, mutajaddid sebagai khabarnya. Kemudian yang kelima, at-tajiru aminun. At-tajiru sebagai mubtada, aminun sebagai khabar. Yang keenam, al-faqiru muhtajun. Al-faqiru sebagai mubtada dan muhtajun sebagai khabarnya. Kemudian yang ketujuh, al-hidha'u jadidun. Al-hidha' sebagai mubtada dan jadid sebagai khabarnya. Yang kedelapan, al-hadiqatu fasihatun. Ya, al-hadiqatu sebagai mubtada dan fasihatun sebagai khabar. Kemudian at-tasi'u, yang kesembilan, asy-syajaratu mubtada, musmiratun sebagai khabarnya. Ya, baik, itu adalah latihan pertama dari penerapan kaidah mubtada dan khabar. Ya, bagi teman-teman yang memiliki atau bisa merangkai jumlah dari dua kosakata yang kata pertama isim, kedua isim menjadi mubtada khabar, maka itu menunjukkan bahwa teman-teman sudah bisa memahami kaidah ini. Buatlah contoh-contoh dengan kata-kata yang mudah, yang familiar, yang memang teman-teman sering dapatkan. Misalkan contoh, Abdullahi talibun, ya, atau Muhammadun talibun, ya. As-sayyaratu jadidatun, al-baitu kabirun, dan contoh-contoh yang semisal. Ya, buatlah contoh-contoh yang mudah, ya, dengan kosakata yang mudah yang teman-teman sering temukan dan sering dengarkan dan sering didapatkan, ya. Jadi bagi teman-teman yang memang baru belajar nahwu, kosakata masih sedikit, masih minim, ya, maka kami sarankan untuk membuat contoh-contoh yang mudah, ya, tidak menggunakan contoh-contoh yang susah, yang sulit, yang justru malah memberatkan teman-teman, ya, yang justru menjadikan maknanya tidak teratur, entah kemana arahnya. Jadi buatlah contoh yang mudah, ya, hanya terdiri dari dua kata, yang penting maknanya bisa dipahami dengan baik, ya, maknanya bisa dipahami dengan baik. Baik teman-teman semuanya, kita akan lanjutkan kembali ke latihan kedua, ya. Kita akan lanjutkan ke soal yang kedua, ya, tamrin tsani, ya. Latihan kedua. Ij'al, kita baca, ya. Ij'al kullasmin, ya, minal asma'il atiyati mubtada'an wa akhbir anhu bi khabarin yunasibu. Ij'al, jadikan, kullasmin, setiap isim, minal asma'il atiyah, dari isim-isim di bawah ini.
Ya, jadi di sini ada 8 isim ya, mubtadaan. Kita jadikan 8 isim ini mubtada. Wa akhbir anhu bi khabarin yunasibu, dan berikan atau datangkan khabar yang sesuai dengan isim-isim di bawah ini. Artinya kita menjadikan 8 kata ini sebagai mubtada, kemudian kita sebutkan khabarnya. Kita lengkapi dengan khabarnya. Jadi tugas kita hanya memasukkan khabar yang sesuai ya. Ya, perlu digarisbawahi di sini ya, teman-teman semuanya, perlu digarisbawahi di sini adalah ada kata bi khabarin yunasibu, yaitu dengan khabar yang sesuai. Kenapa? Karena ada khabar yang tidak sesuai. Artinya seperti ini. Artinya kita berniat untuk membuat jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Ya, mubtadanya sudah benar, khobarnya yang tidak sesuai. Ya, khobarnya tidak sesuai. Ya, tidak sesuai dengan, kalau dipasangkan dengan mubtada, maknanya adalah tidak sesuai. Ya, maka ketika kita membuat jumlah ini juga perlu diperhatikan. Ketika membuat jumlah, maka pastikan bahwa maknanya sesuai ya, maknanya salim, maknanya sesuai ya, maknanya tidak salah dan sebagainya. Seperti itu. Nanti kita akan berikan contoh insya Allah ya, contoh terkait dengan jumlah yang dari mubtada khobar tapi maknanya tidak sesuai ya, maknanya tidak sesuai. Maka ketika membuat jumlah, maknanya dipastikan harus sesuai ya, harus sesuai. Baik, sekarang yang pertama di sini ada kata as-saub ya, ada as-saub. Misalkan as-saubu jamilun. Ini saya tidak sesuai ya. Pakaian itu bagus. Ya, pakaian itu bagus. As-saubu jamilun. Kemudian yang kedua ya, kita ke arah kiri, kanan kiri kanan kiri, ad-darajatu. Misalkan sari'atun. Ya, ini tempatnya kurang besar ya, teman-teman. Ya, insya Allah sudah jelas tulisannya. Ad-darajatu sari'atun. Ya. Sepeda itu kencang, ya, kencang larinya, ya, kencang larinya atau jalannya. Kemudian as-sariru wasi'un. Ya. Kasur itu luas, ya. As-sariru wasi'un. Al-kitabu mufidun. Ya, al-kitabu mufidun. Kitab itu mufid, ya, bermanfaat. Baik, kita berikan garis biar tidak tercampur. Al-kitabu mufidun artinya kitab itu bermanfaat. Kemudian yang bawahnya al-ghurfatu, kita tulis di bawahnya atau sampingnya nggak apa-apa, semoga cukup. Nadhifatun. Ya. Al-ghurfatu nadhifatun. Kamar itu bersih. Ya, sesuai maknanya ya, al-ghurfatu nadhifatun. Az-zahratu katsiratun. Ya, misalkan bunga itu banyak. Az-zahratu katsiratun.
Ya, maknanya sudah sesuai. Kemudian yang ke-7 selanjutnya adalah al-kursiyu jadidun. Ya, al-kursiyu jadid. Ini juga sudah sesuai maknanya. Ya, sudah sesuai maknanya. Al-kursiyu jadid. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang ke-8. Al-harru murtafi'un. Ya. Al-harru murtafi'un. Panas itu tinggi. Artinya panas ya. Jadi cuaca panasnya itu tinggi ya. Jadi misalkan 50 derajat ya, al-harru murtafi'un, seperti itu. Baik, ini adalah contoh-contoh dari atau jawaban ya, khobar-khobar yang kita sebutkan untuk 8 isim yang dijadikan sebagai mubtada. Ya, ada jamilun sebagai khobar untuk as-saub, sari'atun sebagai khobar untuk ad-darajah, ada wasi'un sebagai khobar untuk sarir, mufidun sebagai khobar untuk al-kitab, kemudian nadhifatun sebagai khobar untuk al-ghurfah, kemudian kasiratun sebagai khobar untuk az-zahrah, kemudian jadid sebagai khobar untuk al-kursi, dan murtafi sebagai khobar untuk al-har ya, al-har. Ada misalkan khobar-khobar yang tidak sesuai maknanya ketika digabungkan dengan mubtada ya. Ada khobar yang ketika digabungkan dengan mubtada maka maknanya tidak sesuai, sehingga di sini diberikan ya diberikan penekanan bi khobarin yunasibuh, dengan khobar yang sesuai. Contohnya apa? Misal kita ambil katanya dari 8 mubtada ini ya. Kita pilih ya, misalkan ad-darajah ya, misalkan ad-darajah ya. Ad-darajatu sari'atun itu adalah mubtada khobar yang sudah sesuai maknanya ya. Susunannya sudah sesuai, maknanya juga sesuai. Ya, jadi apa yang tidak sesuai misalkan? Baik, misalkan contohnya adalah seperti ini. Ad-darajatu tilmidatun ya. Ad-darajatu tilmidatun. Sepeda itu murid. Ya, ini memang kalau kita lihat susunannya adalah susunan mubtada dan khobar ya. Misalkan kita tulis di sini ya. Ya, misalkan di sini. Ya, sini. Nih. Baik, ad-darajatu tilmidatun. Kalau kita lihat susunannya, memang ini adalah susunan mubtada dan khobar ya, karena ad-darajah itu isim marfu di awal jumlah dan tilmidatun ini yang lengkapi. Tapi ketika kita lihat maknanya, maka maknanya tidak sesuai. Ad-darajatu tilmidatun, sepeda itu murid ya. Mana ini tidak sesuai ya, tidak sesuai, sehingga selain kita melihat susunannya, kita juga perlu untuk melihat
maknanya ya, agar sesuai. Baik teman-teman semuanya, semoga penjelasan ya tentang kaidah mubtada dan khobar, contoh-contohnya, dan setelah kita menjawab 2 latihan tentang mubtada dan khobar, teman-teman bisa memahami ya apa itu mubtada dan khobar secara teori dan prakteknya. Kalaupun teman-teman ada yang belum paham, silakan bisa dilihat ulang ya, diputar kembali video ini ya sampai teman-teman diberikan pemahaman ya tentang kaidah mubtada dan khobar. Insyaallah pada video berikutnya kita akan lanjutkan kembali tentang praktek atau penerapan kaidah mubtada dan khobar ya. Mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya, khususnya teman-teman yang memang ingin belajar nahwu dan baru pemula di pelajaran seperti ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe tentunya. Semoga dengan itu kami termotivasi untuk memberikan video-video selanjutnya dan termotivasi untuk lebih banyak memberikan manfaat kepada teman-teman, khususnya yang sedang belajar nahwu. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.